Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa teman-teman, di video kali ini saya akan menginformasikan tentang resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, resiko gagal bayar di Bantu Saku apakah ada DC lapangan yang datang ke rumah? Ya, jadi seperti itu pertanyaan dari teman-teman subscriber ataupun penonton di channel saya. Jadi di video ini saya akan menjelaskan karena di sini saya mempunyai tagihan di aplikasi Bantu Saku yang masih belum lunas ya, atau masih belum dibayar sama sekali sampai hari ini teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini terjerat di aplikasi Bantu Saku, simak terus video ini sampai selesai karena di video ini saya akan menjelaskan resiko galbay di aplikasi Bantu Saku. Oke, seperti biasa teman-teman ya, sebelum kita lanjut, buat teman-teman yang masih belum dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya ya, agar teman-teman tidak ketinggalan juga informasi-informasi tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, tanpa lama-lama seperti biasa, yang pertama-tama saya akan buka aplikasi terlebih dahulu. Agar apa? Agar teman-teman lihat tagihan berapa dan sudah telat berapa ya. Agar teman-teman tidak menganggap saya hanya bercerita saja dan tidak mempunyai pengalaman. Nah, jadi di video ini saya mempunyai pengalaman galbay ataupun gagal bayar di aplikasi Bantu Saku teman-teman ya. Oke, langsung saya buka ya aplikasinya. Oke teman-teman, nah di sini sudah kebuka ya untuk aplikasinya ya. Buat teman-teman yang masih belum paham, untuk aplikasi Bantu Saku ini aplikasi pinjaman online resmi OJK teman-teman ya. Jadi aplikasi ini bukan ilegal tapi legal teman-teman ya. Oke, nah di bagian hutang di sini teman-teman ya, terlambat ya, ada tulisan terlambat berwarna merah di sini kan, terlambat ya. Nah 3.572.000 ya, jadi ini sudah terlambat teman-teman ya. Kemudian untuk keterlambatan ya, dari tahun 2022 bulan 11 tanggal 26 ya. Jadi teman-teman bisa hitung sekitar 1 tahun keterlambatan di aplikasi Bantu Saku ini teman-teman ya. Jadi sampai sekarang ini masih belum dibayar atau masih belum dilunasi. Oke, kalau kita coba bayar seperti ini. Nah misalkan teman-teman punya pinjaman seperti ini, misalkan mau pelunasan, kalian tinggal pilih aja ya. Kode virtualnya di sini sudah ada pilihannya ya, bank ya atau alfa seperti itu. Oke Bang, resikonya Bang kalau kita gagal bayar di aplikasi Bantu Saku apakah ada DC lapangannya? Nah di sini saya akan menjelaskan untuk resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku ataupun galbay di aplikasi Bantu Saku. Resikonya yang pertama cuman di telepon. Misalkan teman-teman telat bayar 1 hari, 1 minggu, 2 minggu ya, jadi kalian akan ditelepon, di WA, jadi ditagih lah istilahnya seperti itu ya. Itu sudah biasa, itu resikonya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang masih baru telat, kalian nggak usah panik ya, nggak usah ketakutan ya, karena resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku seperti itu ya. Di telepon, di WA, intinya kalian ditagih kalau kalian masih belum bayar ya. Nah misalkan sudah lewat dari 2 minggu ke atas, 3 minggu bahkan 1 bulan, biasanya adalah ya kayak semacam WA, tim kolektor mau datang, DC lapangan mau jemput dana. Nah misalkan teman-teman sudah dapat WA seperti itu, kalian juga nggak usah panik juga, nggak usah takut, cuman itu resiko diteror ya. Resikonya diteror teman-teman, nggak ada yang lain seperti itu. Makanya buat teman-teman tidak usah terlalu takut, hadapi aja ya. Bang gimana Bang kalau telepon terus? Kalau teman-teman merasa berisik, merasa ketakutan, merasa panik, kalian ganti nomor nggak apa-apa sih.
Tapi biasanya kalau teman-teman ganti nomor, biasanya Kondar akan dihubungi terus-menerus seperti itu karena nomor yang didaftarkan sudah tidak aktif. Akhirnya dari pihak aplikasi menghubungi Kondar terus, ya. Bahkan bisa saja biasanya dari luar Kondar biasanya ada sebagian yang dihubungi seperti itu. Tapi kalau masalah sebar data tidak sampai, teman-teman ya. Jadi masih banyak teman-teman yang takut disebar data, nggak bakalan lah ya, karena aplikasi ini aplikasi resmi OJK teman-teman, yang nggak bakalan kayak pinjol ilegal langsung main sebar data, nggak bakal ya, seperti itu. Jadi resikonya seperti itu misalkan teman-teman nggak bayar. Nah kemudian pertanyaan yang paling sering ditanyakan untuk DC lapangan teman-teman ya. Untuk DC lapangan teman-teman, sejauh keterlambatan ini sudah 1 tahun lah ya, kita anggap 1 tahun ini masih belum ada DC yang datang ke rumah ya. Sebenarnya untuk aplikasi Bantu Saku ini tidak ada yang namanya DC ya, DC datang ke tempat kerja atau ke rumah melalui RT RW. Misalkan teman-teman dapat WA dari pihak penagih seperti itu gak usah panik, itu nggak bakalan ya, karena waktu telah 2 minggu ke atas memang sering dapat WA seperti itu, tapi nyatanya sampai sekarang nggak ada resikonya sebenarnya teman-teman. Resikonya ya cuman mungkin kalau kalian nggak bayar BI checking itu sih. Kalau masalah DC sejauh ini nggak ada untuk aplikasi Bantu Saku ya. Jadi untuk aplikasi Bantu Saku ini aman, tidak ada DC lapangannya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman semangat terus ya, hadapi aja. Misalkan ada WA kayak apapun, tapi misalkan teman-teman memang tidak sanggup ditelepon tiap hari di WA, kalian ganti nomor ya, itulah solusinya sebenarnya ya. Kalau dari saya sebenarnya kalau WA kayak gitu sih ngapain takut, itu cuman WA nelpon nagih ya, seperti itu, nggak ada yang lain, resiko yang lain nggak ada. Tapi misalkan teman-teman sudah lewat dari 1,5 bulan atau 2 bulan sudah tidak ada WA lagi seperti itu, karena pengalaman saya seperti itu. Kalau sudah hampir 2 bulan sudah nggak ada WA, telepon nggak ada lagi ya, resikonya cuman waktu telat 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu itu masih gencar-gencarnya, biasanya kalian akan dihubungi seperti itu teman-teman ya. Jadi intinya untuk aplikasi Bantu Saku ini tidak ada DC lapangannya teman-teman ya. Jadi seperti itulah teman-teman untuk resiko gagal bayar di aplikasi Bantu Saku. Oke, semoga video ini bermanfaat ya. Ditunggu video-video terbaru dari channel saya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang dan selalu memberikan info-info tentang seputar gagal bayar pinjaman online. Oke, saya akhiri untuk video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.